Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sadeo dengan NPM 220320102004, mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Analisis Produktivitas Departemen Produksi Wapenbeck dengan metode objektif matriks BTXYZ. Latar belakangnya sendiri, PT SJZ merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di industri woven bag dan jumbo bag yang kemudian akan didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri. Dalam rentang 1 tahun terakhir, produksi woven bag mengalami penurunan hasil produksi yang menyebabkan target produksi tidak tercapai. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana tingkat produktivitas pada Departemen Produksi Woven Bag dan usulan perbaikan untuk peningkatan produktivitas di PT XYZ. Untuk batasan masalahnya, yang pertama penelitian hanya berfokus pada lingkup Departemen Produksi Woven Bag, yang kedua penelitian hanya dilakukan pada proses produksi woven bag, yang ketiga periode pengukuran produktivitas yang digunakan dimulai dari data bulan Januari 2025 sampai Desember 2025, yang keempat penelitian ini menggunakan kriteria seperti bahan baku woven bag, jumlah tenaga kerja, jam kerja mesin, penggunaan energi listrik, dan data defect product. Untuk asumsinya, yang pertama, seluruh karyawan yang berada di Departemen Produksi Woven Bag mendapatkan beban kerja dan jam kerja yang sama. Yang kedua, sistem produksi yang diterapkan perusahaan dianggap tidak mengalami perubahan selama penelitian berlangsung. Lalu tujuan penelitiannya itu mengetahui tingkat produktivitas parsial pada Departemen Produksi Woven Bag serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan produktivitas di PT XYZ. Untuk lokasi dan waktu penelitian, PT XYZ di Sidoarjo, Jawa Timur pada bulan September 2025 hingga data tercukupi. Untuk variabel penelitiannya ada variabel terikat yaitu tingkat produktivitas Departemen Produksi Woven Bag di PT XYZ. Variabel bebasnya data bahan baku, jumlah tenaga kerja, jam kerja mesin, penggunaan energi listrik, dan data defect product. Berikut untuk langkah pemecahan masalahnya. Yang pertama ada mulai, dilanjut ke studi pustaka dan survei lapangan, dilanjut ke perumusan masalah, dilanjut ke tujuan penelitian, dilanjut ke identifikasi variabel operasional, lanjut ke pengumpulan data. Untuk datanya ada tiga, yaitu data input perusahaan, data output perusahaan, dan juga data kuesioner. Dilanjut ke tahap defining dengan metode OMAX, lanjut ke tahap defining dengan metode OMAX, lalu menuju ke penyebaran kuesioner AHP, dilanjut ke pembuatan struktur hierarki, dilanjut ke pembuatan menggunakan AHP, dilanjut ke perhitungan eigenvektor, dilanjut ke perhitungan konsistensi indeks, dilanjut ke perhitungan konsistensi rasio. Jika konsistensi rasionya kurang dari sama dengan 0,1, maka dilanjut ke tahap monitoring, sedangkan jika lebih dari 0,1, maka eh, kembali ke penyebaran kuesioner. Setelah tahap monitoring dengan metode AMAX, dilanjut ke indeks produktivitas menurun. Jika iya, maka dilanjut ke evaluasi hasil pengukuran produktivitas. Jika tidak, maka langsung menuju ke hasil dan pembahasan. Setelah evaluasi hasil pengukuran produktivitas, dilanjut dengan menganalisis penyebab rendahnya produktivitas dengan diagram Fishbone. Dilanjut ke rekomendasi perbaikan dengan 5W1H, dilanjut ke hasil dan pembahasan, lanjut ke kesimpulan dan saran, dan selesai. Berikut adalah data input produk woven bag dari bulan Januari 2025 sampai hingga Desember 2025 untuk bahan baku sebanyak 3.768.643 sampai dengan total defect dengan jumlah 1.058.831. Lalu di sini ada data output produk yaitu data produksi woven bag dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dengan jumlah 42.833.617. Lalu di sini ada kriteria produktivitas. Kriteria satu yaitu produktivitas bahan baku dengan rasio 1 sampai dengan kriteria 5 yaitu produktivitas produk defect. Lalu di sini ada penentuan rasio performansi untuk eh, bahan baku rasio 1 dari bulan Januari 2025 sampai Desember 2025 didapatkan rata-rata sebesar 11,38, nilai minimum 10,64, nilai maksimum 12,33. Untuk rasio 2-nya dari bulan Januari hingga Desember untuk rata-rata 35.694,68, nilai minimumnya 23.448,53 dan nilai maksimumnya 50.476. Untuk rasio 3 dari bulan Januari sampai bulan Desember rata-ratanya 1.223,06, nilai minimumnya 784,76, nilai maksimumnya 1.876,55. Untuk rasio 4-nya dari bulan Januari hingga Desember rata-ratanya 23,98, nilai minimumnya 20,53 dan nilai maksimumnya 28,67.
Untuk rasio 5 dari bulan Januari hingga bulan Desember rata-ratanya 40,50, nilai minimumnya 33,21, nilai maksimumnya 47,76. Lalu di sini ada nilai rasio performansi setiap kriterianya dari bulan Januari 2025 hingga Desember 2025 untuk bahan baku rata-rata 11,39, nilai minimum 10,65 dan nilai maksimum 12,33 sampai dengan produk defect dengan nilai rata-rata 10,40,51, nilai minimum 33,22 dan nilai maksimumnya 47,76. Lalu di sini ada nilai rata-rata setiap kriteria untuk bahan baku 11,39 sampai dengan produk defect sebesar 40,51. Untuk nilai tertingginya untuk bahan baku sebesar 12,33 sampai dengan produk defect sebesar 47,76. Untuk nilai terendahnya untuk bahan baku sebesar 10,65 sampai dengan produk defect sebesar 33,22. Lalu untuk nilai kenaikan level 1, kedua, dan 4 ke 9 setiap kriteria, untuk kriteria 1, level 1 keduanya 0,25, dan level 4 ke 9-nya 0,14 sampai dengan kriteria 5, level 1 keduanya 2,43, dan level 4 ke 9-nya sebesar 1,04. Lalu di sini ada gambar apa pengolahan data kuesioner dengan software expert choice untuk bahan baku sebesar 0,212 sampai dengan produk defect sebesar 0,210. Lalu di sini ada matriks indikator performansi bulan Januari. Eh, untuk level yang dipilih yaitu level level 3, level 1 untuk nilai skor untuk nilai current dari matriks indikator pada bulan Januari sebesar 262,50. Untuk bulan Februari nilai currentnya 384, previous 262,50 dan indeks 46,29. Untuk bulan Maret, katanya 369,70, previous 384, indeks minus 3,72. Untuk bulan April, current 207,60, previous 369,70, indeks minus 43,85. Untuk bulan Mei, currentnya 186,10, previous 207,60, indeks minus 10,36. Untuk bulan Julinya, sekarang 313,20, previous 115, indeks 172,35. Untuk bulan Agustusnya sekarang 313,2, previous 115, indeks 172,35. Untuk bulan September sekarang 653,20, previous 259, indeks 152,20. Untuk bulan Oktober sekarang 685, previous 653,20 dan indeks 4,96. Untuk bulan November current 424, previous 685,60, indeks minus 38,16. Untuk bulan Desember current 581,10, previous 424 dan indeks 37,05. Lalu di sini ada evaluasi hasil pengukuran untuk nilai produktivitas tertinggi pada bulan Oktober dengan nilai 685,60 dan terendah pada bulan Juni dengan nilai 115. Untuk indeks produktivitasnya tertinggi pada bulan Juli sebesar 172,35% dan terendah pada bulan April dengan nilai minus 43,85%. Lalu di sini rekapitulasi pencapaian skor setiap kriteria dari bulan Januari sampai bulan Desember untuk bahan baku dengan total 45 sampai dengan produk defect dengan total 46. Untuk pencapaian skor bahan baku tertinggi pada bulan Desember dengan nilai 10 dan nilai terendah pada bulan Juli dengan skor 0. Untuk pencapaian skor tenaga kerja tertinggi pada bulan September dan Oktober dengan nilai 10 dan terendah pada bulan Juni dengan nilai 0. Pencapaian skor jam kerja mesin tertinggi pada bulan September dengan nilai 10 dan terendah pada bulan Juli dengan nilai 0. Penggunaan energi listrik tertinggi pada bulan Oktober dengan nilai 10 dan terendah pada bulan April dengan nilai 0. Pencapaian skor produk defect tertinggi pada bulan Juli dengan nilai 10 dan terendah pada bulan Juni dengan nilai 0. Lalu di sini ada analisis rendahnya produktivitas. Untuk produktivitas bahan baku dipengaruhi oleh material, metode, dan manusia. Untuk tenaga kerja dipengaruhi oleh manusia dan metode. Untuk jam kerja mesin dipengaruhi oleh mesin, metode, dan manusia. Untuk energi listrik dipengaruhi oleh mesin, metode, dan manusia. Dan untuk produk defect dipengaruhi oleh mesin, material, dan manusia. Lalu untuk perbaikan dengan 5W1H untuk rendahnya produktivitas bahan baku dari faktor material,
Kenapa? What itu kualitas bahan baku yang jelek. Why tidak ada inspeksi kualitas saat penerimaan bahan baku. Who QC dan gudang. Where gudang bahan baku. When setiap bahan datang. How melakukan inspeksi fisik dan uji sampel pada setiap batch bahan baku masuk menggunakan formulir spesifikasi standar. Menolak bahan yang tidak memenuhi kriteria kualitas yang tidak ditetapkan sampai dengan kuatnya perencanaan penggunaan bahan baku yang tidak tepat. Y. Perencanaan bahan baku tidak berbasis data historis, produksi, dan tanpa evaluasi antara perencanaan dan realisasi pemakaian. Punya PPIC. Where-nya divisi perencanaan. When setiap periode produksi. How-nya menggunakan data historis produksi untuk pemakaian bahan baku lebih akurat dan membandingkan rencana dengan realisasi pemakaian setiap periode sebagai bahan evaluasi. Untuk usulan perbaikan nomor satu ada untuk rendahnya produktivitas tenaga kerja, faktornya manusia, wattnya tenaga kerja kurang pelatihan, Y-nya belum ada program pelatihan yang terstruktur dan terjadwal, punya HR dan supervisor, where area produksi, when-nya setiap periode, dan how-nya mengembangkan program pelatihan teknis dan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap divisi, sampai dengan faktor metode, buatnya kurangnya pengawasan terhadap kinerja harian, Y-nya tidak ada sistem pencatatan kinerja harian dan jumlah supervisor yang tidak sebanding dengan jumlah operator di lantai produksi, punya supervisor, Y-nya divisi produksi, Y-nya setiap shift, dan How-nya menerapkan sistem laporan kinerja harian. Untuk produktivitas jam kerja mesin, faktornya mesin, Watt-nya mesin kurang perawatan, Y belum ada dokumen rencana perawatan mesin, W-nya tim maintenance, W-nya area mesin dan produksi, W-nya mingguan dan bulanan, hanya menyusun dan menjalankan jadwal perawatan berkala, sampai dengan faktor metode, what-nya yaitu jadwal preventif maintenance tidak ada, Y-nya belum ada sistem pencatatan jam operasi mesin yang konsisten dan tidak ada format laporan standar, punya supervisor dan operator mesin, W-nya area produksi, W-nya setiap hari produksi, dan hanya menerapkan sistem pencatatan jam operasi mesin harian menggunakan check sheet. Untuk penggunaan energi listrik dipengaruhi oleh faktor mesin, wattnya mesin tidak berumur ekonomis, Y belum dilakukan audit energi untuk mengidentifikasi mesin yang sudah melewati umur ekonomisnya, punya tim maintenance dan kepala produksi, Wear-nya area mesin produksi, W-nya setiap tahun, dan How-nya melakukan audit kondisi dan efisiensi daya mesin secara berkala, sampai dengan faktor manusia, untuk wattnya operator dan karyawan tidak mematikan alat elektronik yang dan tidak digunakan, tidak ada untuk Y-nya tidak ada instruksi kerja yang mewajibkan operator mematikan alat elektronik. Punya supervisor dan operator, W-nya area produksi dan W-nya setiap shift produksi. Dan How-nya membuat aturan tertulis wajib mematikan alat elektronik saat tidak digunakan. Untuk produk defect-nya, pengaruh oleh faktor manusia, Watt-nya tenaga kerja kurang teliti dan quality control. Y-nya tidak ada modul pelatihan QC yang baku dan pelatihan tidak dilakukan secara terjadwal. Punya high dan supervisor QC. Y-nya area produksi Pokoknya setiap periode, hanya menyelenggarakan pelatihan QC yang mencakup identifikasi jenis, cacat, cara inspeksi visual, dan penggunaan alat ukur sederhana, sampai dengan faktor mesin, yaitu wattnya setting parameter mesin tidak sesuai standar, Y-nya tidak ada dokumen standar setting parameter mesin dan operator tidak diberikan panduan tertulis sebelum memulai produksi, punya teknisi dan operator mesin, W-nya area mesin produksi, W-nya setiap pergantian produk, How-nya membuat dan memasang lembar standar setting parameter mesin. Untuk kesimpulannya, yang pertama, tingkat produktivitas parsial pada Departemen Produksi Oven Bag di PT Kertara di PT XYZ menunjukkan variasi dengan adanya peningkatan dan penurunan pada setiap periode. Produktivitas parsial tertinggi untuk seluruh kriteria dan rasio tercatat pada bulan Oktober dengan nilai produktivitas mencapai 685,60 dan indeksnya 4,96, sementara tingkat parsial paling rendah pada bulan Juni dengan nilai produktivitas 115 dan indeks produktivitas sebesar minus 38,21. Rata-rata produktivitas setiap kriteria bahan baku sebesar 11,39 pcs per kilogram, tenaga kerja sebesar 35.694,69 pcs per orang, jam kerja mesin sebesar 1.223,07 pcs per jam, penggunaan energi listrik sebesar 23,99 pcs per kWh, serta produk defect sebesar 40,51 pcs per pcs. Lalu rekomendasi
usulan perbaikan di PT XYZ dirumuskan melalui diagram Fishbone dan 5W1H. Kriteria bahan baku perbaikan difokuskan pada penerapan inspeksi kualitas bahan baku secara ketat serta penetapan standar toleransi pemborosan material. Untuk kriteria tenaga kerja, perusahaan disarankan menyelenggarakan pelatihan rutin, meningkatkan motivasi kerja melalui program insentif, serta memperkuat sistem pengawasan kinerja harian. Untuk kinerja jam kerja mesin diperbaiki melalui penerapan jadwal preventive maintenance yang terstruktur, pengurangan waktu downtime, dan penyeimbangan alokasi kapasitas mesin. Efisiensi energi listrik didorong melalui penyusunan SOP penghematan energi, penerapan aturan shutdown mesin saat tidak digunakan, serta peremajaan mesin tua yang boros daya. Dan untuk kriteria defect, pengendalian kualitas ditingkatkan melalui pelatihan quality control, kalibrasi mesin secara berkala, dan inspeksi bahan baku sebelum masuk ke lini produksi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.